Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting dan cukup menarik untuk rekan-rekan guru honorer ikuti, yaitu judulnya adalah skema optimalisasi formasi P3K guru hanya mengakomodir kategori passing grade. Nah, tentunya itu jawabannya ya. Pasti untuk optimalisasi itu pastinya hanya akan mengakomodir kategori guru honorer passing grade. Namun di sini ada tulisan lagi, teman-teman tentunya jangan khawatir. Di sini langkah antisipasi Kemendikbud pasti membuat guru honorer bersukacita. Jadi di sini kami akan menyajikan sedikit apa sih sebenarnya kemungkinan langkah antisipasi yang Kemendikbud bisa ambil, dan tentunya hal ini bisa membuat rekan-rekan guru honorer bersukacita, terutama teman-teman guru honorer yang belum lulus passing grade seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini sebelum kita lanjut, teman-teman harus memahami bahwasanya hasil P3K tahap 1, 2, dan 3 kemungkinan besar akan melahirkan 3 kategori ini. Kemungkinan besar akan memunculkan 3 kategori guru honorer ini setelah tes seleksi tahap pertama, tes seleksi tahap kedua, dan tentunya tes seleksi tahap yang ketiga. Di sini kategori yang pertama adalah guru honorer yang tidak mendaftar P3K guru tahap 1, 2, 3 karena persoalan linearitas ijazah dan formasi. Nah, jadi tentunya kategori pertama adalah ada segelintir atau sekelompok guru honorer yang tidak sempat mendaftar P3K. Baik itu tahap pertama, otomatis tahap kedua, dan tahap ketiga. Alasannya adalah banyak. Ada yang mengatakan tidak ada formasi, ijazahnya tidak ada formasi di kabupatennya, ada yang mengatakan terkait persoalan linearitas ijazah. Nah, itu adalah kategori pertama. Kemudian kategori yang kedua adalah guru honorer pelamar P3K guru baik itu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan keterangannya adalah PL atau tidak lulus passing grade. Nah, di sini ada juga sebagian guru-guru honorer, teman-teman saudara-saudara kita dari guru-guru honorer yang sudah mengikuti 3 tahap tes seleksi. Anggaplah mengikuti tahap pertama, tahap kedua, dan insya Allah akan dilaksanakan tahap ketiga. Tapi di tahap ketiga mudah-mudahan lulus semua ya. Dianggaplah seperti ini. Ada yang sudah mengikuti tahap pertama dan tahap kedua, ternyata sama sekali belum lulus juga untuk passing grade. Dan tentunya kategori kedua ini tentunya tidak bisa mengikuti optimalisasi formasi. Namun di sini pasti sudah disediakan langkah antisipasi dari pihak Kemdikbudristek. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kategori yang ketiga adalah ini. Guru honorer pelamar formasi P3K guru tahap 1, 2, dan insya Allah 3, anggaplah lolos passing grade tetapi tidak lulus mengisi formasi. Nah, jadi ada juga kategori guru honorer, dan ini juga banyak untuk kalangan guru honorer. Sudah mengikuti tes tahap pertama dan 2, dan insya Allah tahap ketiga nantinya. Anggaplah mudah-mudahan lulus semua teman-teman, tapi anggaplah lolos passing grade tetapi tidak lulus mengisi formasi. Penyebabnya ini adalah memang formasi yang tidak seimbang dengan jumlah guru honorer yang melamar, seperti itu. Nah, tentunya kategori ketiga inilah nantinya yang akan mengikuti optimalisasi formasi. Sedangkan 2 kategori ini tidak memenuhi syarat untuk mengikuti optimalisasi formasi, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di lanjutan informasinya. Nah, di sini teman-teman harus pahami kelanjutan dari video kita ini adalah bahwasanya skema optimalisasi formasi akan mengakomodir guru honorer yang lolos dengan passing grade dan tentunya berperingkat terbaik. Nah, jadi itulah rekan-rekan guru honorer nantinya yang akan mengikuti optimalisasi. Jadi ada 2 syarat utama sih sebenarnya. Yang pertama, wajib memenuhi nilai ambang batas. Nah, setelah passing grade, teman-teman jangan senang dulu.
Nah, tentunya teman-teman harus berjuang lagi, tidak berjuang lagi ya, teman-teman harus menunggu apakah nilai passing grade teman-teman itu masuk ke dalam kategori berperingkat terbaik untuk mendapatkan formasi kosong tanpa dites lagi. Nah, ibaratnya seperti ini. Ada satu sekolah yang masih kosong setelah tahap ketiga dilaksanakan. Formasi yang masih kosong itu adalah 2. Formasi yang masih kosong itu ada 2. Sedangkan guru honorer yang passing grade itu anggaplah ada 2 juga, ada 3. Nah, misalkan ada 3 guru, guru B, guru C, dan guru D. Nah, ternyata guru B ini memiliki nilai tertinggi, setelah itu disusul nilai C, disusul nilai D. Maka secara otomatis berdasarkan peringkat terbaik, kemudian ada 2 formasi, maka yang mengisi formasi adalah B dengan C. Sedangkan D meskipun lolos passing grade itu tidak lolos optimalisasi. Karena sekolah yang tersisa hanya sekolah A, sedangkan nilainya masih kalah baik dari nilai B dan nilai C. Kecuali ada sekolah E misalkan. Nah, si D bisa dioptimalisasi ke sana. Posisinya seperti itu ya, ibarat kecilnya seperti itu. Jadi, untuk optimalisasi itu tetap memperhitungkan peringkat terbaik. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ini banyak sekali yang lolos ini. Nah, disinilah nantinya akan di ranking, anggaplah ini sudah tahap ketiga, semuanya lulus passing grade, ini hampir 20 guru dalam satu sekolah, itu nanti akan di ranking nilai terbaik untuk mengisi formasi sesuai jabatan dan satuan pendidikan yang dipilih pada seleksi kompetensi tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kami ulang kembali bahwasanya ada 3 aturan resmi terkait optimalisasi formasi. Di sini dikatakan dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Dan C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Inilah 3 aturan resmi untuk optimalisasi formasi setelah tahap ketiga, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini tentunya teman-teman guru itu yang ada 3 kategori tadi itu tidak usah khawatir. Di sini sudah ada langkah antisipasi pemerintah. Antisipasi pemerintah jika skema optimalisasi hanya menjemput sebagian kecil guru honorer menjadi ASN adalah langkah antisipasi utamanya untuk 2 kategori yang tidak lulus passing grade maupun yang belum mendaftar itu adalah membuka keran P3K guru sebanyak-banyaknya di tahun 2022. Apa maksudnya? Nah, tentunya maksudnya ini teman-teman adalah seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini di jpnn.com Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim itu memastikan kuota P3K 2022 akan lebih banyak. Nah, di sini kuota ini diperhitungkan dari sisa kuota P3K 2021 ditambah dengan guru PNS yang akan pensiun tahun depan. Jadi bisa dipastikan bahwasanya kuota P3K 2022 itu akan lebih banyak teman-teman ya daripada kuota 2021. Tentunya ini menjadi langkah antisipasi pemerintah bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos passing grade di tahap pertama, 2, dan ketiga misalkan di tahun 2021, dan bagi teman-teman yang belum sempat melamar P3K di tahun 2021 itu bisa nantinya mencoba di tahun 2022. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi.
Nah, di sini beliau juga berjanji bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 tetapi tidak ada formasi, itu akan diprioritaskan di tahun depan. Jadi bagi teman-teman yang lulus passing grade tapi tidak ada formasi, insya Allah nantinya di tahun depan itu tahun ini ya, ini kan sudah 2022, tahun ini 2022 itu insya Allah teman-teman akan diprioritaskan seperti itu. Nah, terkait dengan formasi tahun 2022 untuk P3K, di sini sudah ada surat resminya dari Kemenkeu terkait perkiraan formasi yang ada. Teman-teman silahkan diperhatikan, terutama ini yang poin kedua. Di sini admin lingkari saja. Yang poin kedua itu bagian B ya, sorry ya, saya langsung lingkari saja. Kita langsung tuduh poin. Karena ini sudah berulang juga teman-teman ya. Di sini dikatakan di surat dari Kemenku ini, perkiraan formasi P3K guru tahun 2022 itu sebanyak 758.018 orang. Nah, kalau yang tahun 2021 itu cuma 507.000. Bayangkan kalau di tahun 2022 itu 758.000 perkiraan formasi. Dan ini akan dikolaborasikan dengan Pemda. Jadi Kemdikbudristek selalu mulai akan mendesak setiap Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya untuk P3K guru di tahun 2022 ini. Seperti itu. Nah, seperti inilah teman-teman ya langkah antisipasi bagi 3 kategori guru honorer tahap pertama, kedua, dan insya Allah tahap ketiga P3K guru tahun 2021. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.